Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Tresa Agustian. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara membersihkan sampah atau case pada Windows 7, 8 atau Windows 10 tanpa menggunakan aplikasi. Mudah-mudahan dengan sampah-sampah yang kita bersihkan di folder-folder temporary itu bisa mengurangi lemotnya sistem operasi yang kita gunakan, atau dalam kata lain mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi akselerasinya. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung aja, ada beberapa langkah yang nanti akan kita coba lakukan. Yang pertama adalah kita langsung aja menekan tombol logo window di keyboard, selanjutnya tekan tombol R, window R. Nah, setelah itu akan muncul jendela run. Di situ lalu silakan diketikkan perintah temp, TEMP. Setelah itu klik OK. Nah, setelah diklik jendela run OK-nya, kita akan masuk ke dalam jendela run. Nah, di sini ke explore ya. Ke jendela explore yang terbuka adalah folder temp. Nah, di sini sudah terdapat banyak beberapa sampah-sampah atau file-file temporer yang harus kita hapus. Ya, harus kita hapus karena kalau makin banyak ukuran file temporer ini, maka akan bisa menghambat kinerja dari Windows itu sendiri. Maka langkah baiknya kita agak sedikit rutin untuk menghapus file-file sampah ini. Caranya silakan tinggal diblok semua dengan cara menekan tombol Ctrl A, setelah itu tekan tombol delete, atau bisa juga klik kanan di area blok, setelah itu pilih delete, setelah itu klik continue. Proses penghapusan sedang dilakukan, tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai semua. Oke, baik, ini sudah selesai menghapus file case atau file sampah di folder temp. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, dengan cara yang sama silakan ketikkan ditekan tombol window R seperti tadi. Berikan perintah temp, tapi bedanya di sini dikasih tanda persen. Diapit oleh tanda persen baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, setelah itu silakan klik OK. Nah, kita akan masuk ke dalam folder temp di folder lokal. Nah, di sini pun sudah banyak beberapa file-file atau case-case yang sudah kita gunakan dan ini memang tidak diperlukan lagi. Nah, kalau tidak segera dihapus, ini juga akan bisa menghambat kinerja dari sistem operasi Windows itu sendiri. Cara menghapusnya sama seperti tadi dengan menekan Ctrl A di keyboard untuk menyeleksi semua file. Setelah itu tekan tombol delete di keyboard atau bisa juga klik kanan pilih delete. Tunggu beberapa saat sampai proses penghapusan selesai dilaksanakan. Ini karena filenya cukup lumayan banyak, sehingga proses penghapusannya juga agak lumayan lama. Apalagi kalau misalkan kita tidak melakukannya secara rutin atau secara berkala. Oke, apabila ada tanda ini, kita centang aja. Ini artinya filenya barangkali sedang digunakan. Setelah itu kita klik try again. Ya. Oke, kalau tidak berhasil karena mungkin masih digunakan, kita klik skip aja. Mungkin nanti itu akan dihapus di lain kesempatan. Oke ya, nggak apa-apa, ini tinggal sisa 2 lagi, nggak jadi masalah. Yang penting sebagian besar file atau case sudah kita hapus ya. Oke, baik, selanjutnya langkah yang ketiga masih dengan cara yang sama, yaitu menekan tombol window R untuk menuju ke dalam jendela run. Setelah itu ketikkan perintah prefect, PREFETCH, prefect gitu kan ya. Setelah itu klik OK atau tekan enter, maka akan masuk ke dalam jendela
seperti yang jendela explore ya, yang nanti akan kita lihat. Nah, di sini pun terdapat beberapa file-file yang memang menjadi file cache ya, yang sudah tidak digunakan lagi. Di sini cukup banyak di komputer saya. Nah, ukurannya juga lumayan. Nah, ini kalau tidak dihapus secara berkala juga, dia akan menghambat kinerja dari sistem operasi Windows sendiri. Lakukan hal yang sama, Ctrl A untuk menyeleksi semua file. Setelah itu klik kanan, pilih delete. Tunggu beberapa saat sampai proses penghapusan selesai. Oke, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau memang tidak bisa, kita klik skip aja, nggak apa-apa. Oke, ini langkah yang ketiga sudah selesai kita laksanakan. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah masuk ke dalam jendela explore. Ya, ke dalam jendela explore. Selanjutnya pilih drive C. Nah, di dalam drive C, setelah itu klik kanan ya, klik kanan, pilih properties. Klik mouse sebelah kanan, pilih properties. Di sini nanti akan ada tombol atau pilihan disk clean up. Nah, silakan kita klik disk clean up-nya. Nah, di sini berfungsi untuk membersihkan disk yang ada dalam drive C. Dalam arti dari sampah-sampah atau cache-cache yang menghambat kinerja dari sistem operasi Windows itu sendiri. Nah, setelah itu pilih atau centang file-file yang akan kita hapus. Nah, kalau saya di sini dicentang semua ya. Setelah itu kalau memang udah yakin, lalu klik OK. Delete files. Tunggu beberapa saat sampai proses penghapusan file selesai dilakukan. Klik continue aja. Prosesnya lumayan agak lama, mohon menunggu. Jika sudah selesai, kita klik OK saja. Baik, nah selanjutnya langkah berikutnya adalah masih berada di dalam drive C, folder C. Ya, setelah itu cari folder yang namanya folder Windows ya. Cari folder Windows, setelah itu cari folder software distribution. Ya, oke, sudah ada software distributionnya. Setelah itu pilih folder download. Oke, setelah ada beberapa file atau folder yang terdapat dalam folder download, diblok aja semua. Kebetulan di saya hanya sedikit karena suka sering dibersihkan. Setelah itu klik kanan, pilih delete atau tekan tombol delete di keyboard. Ini adalah langkah yang kelima. Selanjutnya langkah yang terakhir, kembali lagi seperti tadi, yaitu dengan menekan tombol Windows R di keyboard. Selanjutnya ketikkan perintah regedit atau regedit ya, regedit atau regedit. Setelah itu klik OK sampai masuk ke dalam jendela regedit. Nah, di sini di jendela sebelah kiri terdapat beberapa folder pilihan. Kita pilih yang kedua ya, folder yang kedua. Selanjutnya kita klik tombol panahnya. Setelah itu di sini ada tombol kontrol panel. Ya, pilih kontrol panel. Setelah itu pilih folder desktop, maaf ya. Nah, nanti di sebelah kanannya akan muncul beberapa file. Nah, setelah itu silakan cari yang namanya file
menu show delay ya, menu. Nah, ini dia menu show delay. Lakukan double klik sampai muncul jendela edit string. Nah, di sini menunjukkan value datanya adalah 400. Nah, selanjutnya nilai 400 tersebut kita rubah menjadi 00. Nah, setelah diganti dengan nilai 00, jangan langsung klik OK, tapi tekan tombol enter beberapa saat, beberapa detik, kurang lebih 3-5 detik dengan tujuan untuk merefresh data. Nah, seperti ini. Kalau memang sudah selesai, lepas, maka ini nilai atau value data yang ada di menu show delay sudah berubah menjadi 00. Nah, ini adalah beberapa langkah yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan untuk membersihkan sampah atau cache yang ada di Windows dengan tujuan untuk menambah akselerasi atau kinerja dari sistem operasi Windows itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.